Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfanovitasari. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan rasional dan bilangan desimal. Apa itu bilangan rasional? Sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang pecahan. Pecahan merupakan suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Q, di mana Q tidak sama dengan 0. Ditulis P per Q untuk menyatakan nilai X yang memenuhi hubungan P bagi Q sama dengan X. Oke, kita lihat contohnya ya. 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Negatif 4 dibagi 5 sama dengan negatif 4/5. Negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 9/3. Oke, pecahan senilai. Pecahan senilai di sini pecahan P per Q sama dengan pecahan R per S. Ditulisnya P per Q sama dengan R per S jika PS sama dengan QR. Contohnya 10 per 25 sama dengan 2/5. Karena 5 kali 10 sama dengan 25 kali 2, yaitu 50. 8 per 12 sama dengan 6/9. Karena 12 kali 6 sama dengan 9 dikali 8, yaitu 72. Yang terakhir, contoh terakhir, 4/6 tidak sama dengan 9/10 karena 6/9 ini tidak sama dengan 10 kali 4 atau 54 itu tidak sama dengan 40. Selanjutnya, pecahan sederhana. Pecahan P per Q disebut pecahan sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya itu dari P dan Q sama dengan 1. Contohnya 2/5 merupakan pecahan sederhana karena FPB dari 2 dan 5 adalah 1. Contoh kedua, 11/20 itu pecahan sederhana karena FPB dari 11 dan 20 sama dengan 1. Contoh ketiga, 4/12 bukan pecahan sederhana karena FPB 4 dan 12 adalah 4, bukan 1. Jadi kalau bukan 1, dia bukan pecahan sederhana. Contoh terakhir, 21/35 juga bukan pecahan sederhana karena FPB 21 dan 35 adalah 3. Oke, selanjutnya latihan soal. Kalian bisa skip video ini untuk kemudian kalian ambil lembar kertas dan mengerjakan soal latihan di lembar tersebut. Nah, setelah kalian mengerjakan, coba bandingkan jawaban hasil pengerjaan kalian dengan jawaban di video ini. Yang nomor pertama, 2/4 apakah sama dengan 6/12? Nah, di sini kita mencari FPB dari 2 dan 4 dulu. FPB 2 dan 4 itu 2. Jadi di sini 2 dibagi 2, 4 dibagi 2. Kemudian FPB dari 6 dan 12 adalah
6. Jadi di sini 6 dibagi 6 sama dengan 12 dibagi 6. Hasil dari 2 dibagi 2 adalah 1. 4 dibagi 2 adalah 2. 6 dibagi 6 adalah 1. 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi di sini ada hasil 1/2 sama dengan 1/2. Jadi 2/4 sama dengan 6/12. Nomor yang kedua. Tadi pertanyaannya, dari pecahan yang ini, manakah di antara pecahan berikut yang sederhana? Jadi kita cari satu-satu ya. Yang pertama, 8/56, kita cari FPB-nya. FPB-nya ketemu 8. Jadi 8 bagi 8, 1. 56 dibagi 8, 7. 1/7. Cari FPB yang selanjutnya. 20 dan 35, FPB-nya 5. 20 bagi 5, 4. 35 bagi 5, 7. Kemudian 13/52, cari FPB-nya. FPB-nya ketemu 13. 13 bagi 13, 1. 52 dibagi 13, 4. Terus soal selanjutnya, 10/14, FPB-nya 2. 10 dibagi 2, 5. 14 dibagi 2, 7. Jadi di antara pecahan berikut ini tidak ada yang memiliki FPB 1. Jadi FPB-nya lebih dari 1 semua. Jadi pecahan di atas bukanlah pecahan sederhana. Sudah paham sampai sini? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan rasional. Rumusnya, P per Q ditambah R per S sama dengan PS plus QR per QS. Oke, contoh soalnya, 1/5 ditambah 3/8, hasilnya berapa? Di sini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berarti dijadikan 40. 1 dikali 8 ditambah 5 dikali 3 per 5 dikali 8. Hasilnya 8/15 per 40 sama dengan 23/40. Oke, contoh selanjutnya, 2/9 ditambah 1/7. Kita samakan penyebutnya menjadi 63. 2-nya dikali 7 ditambah 9 dikali 1 per 9 kali 7. Kita lihat pola ini ya. Hasilnya 14 ditambah 9 per 63 sama dengan 23/63. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal lagi. Coba kerjakan sendiri-sendiri ya. Di sini ada 2 soal. Oke, ada 2 soal. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalian bisa skip videonya. Next, ke jawabannya. Soal yang pertama, 2/3 ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya menjadi 12. 2 dikali 4 ditambah 3 kali 3 dibagi 3 kali 4. Hasilnya 8/9 per 12. Jawabannya 17/12. Selanjutnya soal yang kedua, 7 ditambah 3, 7/3 ditambah 5/2. Kita samakan penyebutnya. Oh ya, mohon maaf, ini harusnya penyebutnya berapa? 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Di sini 21 ya tulisannya ya. Jadi di sini penyebutnya harusnya tulisannya 6. Kemudian
7 kali 2, 14. Benar. 5 kali 3, 15. 14 tambah 15, 29 per 6. 29 per 6 sama dengan 45 per 6. Gitu ya. Jadi penyebutnya ini harusnya 6, bukan 21. Kemudian kita akan mempelajari tentang operasi pengurangan bilangan rasional. Rumusnya P per Q dikurangi R per S sama dengan PS dikurangi QR per QS. Hampir sama dengan operasi penjumlahan, bedanya di sini ada tanda dikurangi gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, 3 per 5 dikurangi 2 per 7. Kita samakan penyebutnya menjadi 35. 3 dikali 7, 5 dikali 2 per 5 dikali 7. 3 kali 7, 21 dikurangi 5 kali 2, 10. 21 dikurangi 10 itu berapa? 11. Nah, di sini juga ada salah pengetikan ya. Di sini harusnya 11 per 35. Oke. Selanjutnya 4 per 9 dikurangi 3 per 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 54. 4-nya dikali 6, 9-nya dikali 3. Penyebutnya 9 kali 6, 54. 4 kali 6 berapa? 24. 9 kali 3 berapa? 27. Jadi 24 dikurangi 27 sama dengan negatif 3. Penyebutnya berapa? 54. Oke, paham ya? Kita latihan soal lagi. Kalian skip videonya, terus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Masuk ke jawabannya. Jawaban soal yang pertama, 3 per 4 dikurangi 2 per 3 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, 4 kali 3 atau 3 kali 4. Berapa hasilnya? 12. Kemudian 3 dikali 3, 2 dikali 4. 3 kali 3, 9. 2 kali 4 adalah 8. 9 kurangi 8, 1 per 12. Gampang ya? Contoh soal. Jawaban yang kedua, 2 per 5 dikurangi 4 per 7. Kita samakan penyebutnya. 5 kali 7 berapa? 35. 2-nya dikali 7, 5-nya dikali 4. Jangan lupa dikurangi. 2 kali 7, 14. 5 kali 4, 20. 14 dikurangin 20, negatif 6. Penyebutnya berapa? 35. Oke, mudah ya. Selanjutnya operasi perkalian bilangan rasional. Rumusnya P per Q dikali R per S sama dengan P kali R Q kali S. Tanda operasi hitung kali bisa berupa tanda titik seperti berikut. Jadi P per Q titik R per S sama dengan P per Q P titik R per Q titik S. Contoh soalnya. Contoh soalnya, 3 per 5 dikali 2 per 9. Bisa langsung dikalikan. 3 kali 2, 6. 5 kali 9, 45. Contoh yang kedua, 4 per 10 dikali 2 per 5. 4 kali 2, 8. 10 kali 5, 50. Oke, kita latihan soal lagi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Lanjut ke pembahasannya. Ada jawaban dari soal latihan tadi. Yang soal pertama ya, 1 per 2 dikali 7 per 9 sama dengan berapa? 1 kali 7, 7. 2 kali 9, 18. Kemudian soal yang kedua,
8/15 dikali 3/8. 8 kali 3 berapa? 24. 15 kali 8 berapa? 120. Mudah kan? Oke, jika perkalian sudah berarti kita masuk ke soal operasi pembagian bilangan rasional. Tadi kan perkalian sudah, berarti ini ke pembagiannya. Nah, di sini ada rumusnya. P per Q dibagi R per S sama dengan P kali S per Q kali R. Oke, perhatikan ya rumusnya ya. Contoh soalnya. 2/7 dibagi 3/6 sama dengan 2 dikali 6 per 7 dikali 2. 2 kali 6 12, 7 kali 3 21. Oke, contoh soal yang kedua. 2/5 dibagi 3/7 sama dengan 2 kali 7 per 5 kali 3 disilang gitu ya. Jadi 2 kali 7 berapa? 14. 5 kali 3 berapa? 15. Hasilnya 14/15. Oke, kita latihan soal lagi nih. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat jawabannya. Soal yang pertama, 1/3 dibagi 1/2. Hasilnya berapa? Ingat, 1 dikali 2 per 3 dikali 1. Hasilnya 2/3. Soal yang kedua, 3/5 dibagi 1/2. 3. Caranya gimana ya? Masih ingat enggak? Caranya sama dengan 3 dikali 2 per 5 dikali 1. 3 kali 2 berapa? 6. 5 kali 1 berapa? 5. Hasilnya 6/5. Atau bisa juga ditulis 1/5. Mudah ya. Nah, di sini kesulitan siswa dalam perhitungan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Contoh soal. Di sini ada pecahan 5/6 dibagi dengan bilangan bulat 2. Gimana ya cara mengerjakannya? Caranya kita perhatikan dulu step-step di bawah ini. Yang pertama, ubah bilangan bulat 2 menjadi pecahan biasa. Di sini angka 2, bilangan bulat 2 dijadikan pecahan biasa 2/1. Kenapa 2/1? Karena nilainya sama. Semua angka yang dibagi 1 nilainya akan tetap sama. Jadi di sini angka 2, bilangan bulat 2 dijadikan 2/1. Bilangan pecahan 2/1. Selanjutnya, tulis 50/6. Tanda bagi diubah dengan tanda kali. Nah, ingat, pembagian di sini dirubah menjadi perkalian, tapi harus dibalik dulu. Yang tadinya 2/1 menjadi 1/2. Jadinya 5/6 dikali 1/2. 5 dikali 1, 6 dikali 2. Ketemu 5/12. Mudah ya? Berarti yang tadinya bilangan bulat dijadikan pecahan dulu. Kemudian operasi pembagian dirubah menjadi operasi perkalian, namun harus dibalik. Nah, coba latihan soal lagi. Ada 2 soal di sini. Oke, kita ke jawaban soalnya. Yang soal pertama, 4/3 dibagi 2. Ingat, bilangan bulat dijadikan pecahan dulu. Berarti 4/3 dibagi 2/1. Setelah itu, operasi pembagian dirubah menjadi perkalian. 4/3 dikali 1/2. 4 kali 1, 4. 3 kali 2, 6. Begitu ya.
Kemudian soal yang kedua, 8 dibagi 1/4. Bilangan bulat 8 dijadikan pecahan. 8/1 dibagi 1/4 sama dengan, nah di sini dibalik pembagian di sini, operasi pembagian dijadikan perkalian tapi dibalik, yang tadinya 1/4 jadi 4/1. Setelah menjadi operasi perkalian tinggal dikali, 5 kali 4 32. 1 kali 1 1, hasilnya 32. Oke, tadi kita sudah membahas bilangan rasional. Semoga kalian sudah paham semua ya. Jika mungkin terlalu cepat penjelasan dari ibu, kalian bisa di slow mo gitu ya, dikurangi kecepatannya, atau bisa juga di skip biar kalian lebih paham lagi. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan mengenai pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu lambang bilangan rasional dalam bentuk notasi desimal. Nah, misalnya pecahan desimal 5/10 sama dengan 0,5. Pecahan desimal 5/100 sama dengan 0,05. Pecahan desimal 5/1000 sama dengan 0,005. Kita perhatikan, di sini ada angka nolnya 1. Nah, nolnya 1 di sini ada satu angka di belakang koma. Di sini nolnya ada 2. Berarti angka di belakang koma ada 2. Di sini angka 1000 nolnya 3. Berarti di belakang koma ada 3 angka. Begitu ya cara mudahnya. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal. Bisa di skip videonya, terus kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nanti pada latihan soal. Ini contoh soal dulu. Nah, di sini ada 2/5. Kita jadikan pecahan desimal. Nah, di sini angka 5, penyebut 5, kita jadikan dulu 10. 5 agar bisa menjadi 10 dikalikan 2. Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. 4/10 sama dengan 0,4. Oke. Contoh soal yang kedua. 2 dibagi 3. Nah, di sini angka 3 kan sulit ya untuk kita jadikan menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, jika sulit, ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan purugapit. Nah, di sini 2, kemudian di purugapit ada angka 3 di sini. Cara mengerjakannya 2 dibagi 3. Bisanya berapa gitu ya. Karena 2 dibagi 3 itu tidak bisa, kita jadikan 2 ini 20. Tapi di depan hasilnya ini ada 0,20 dibagi 3. Bisanya 6. 6 dikali 3 18. Nanti di sini 20 dikurangi 18 hasilnya 2. Kemudian karena 2 tidak bisa dibagi 3, 2-nya dijadikan 20. Dan seterusnya hingga ketemu hasil di sini 0,66666, kita bulatkan menjadi 0,7. Jadi jika tidak bisa dijadikan 10, 100 maupun 1000, kita pakai purugapit. Nah, di sini latihan soal. Coba di skip videonya lalu kalian kerjakan di kertas masing-masing. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Ada jawaban. Soal yang pertama 5/8. Nah, di sini angka 8 itu kita jadikan 1000. 8 agar bisa jadi 1000 dikali 125. Penyebut dikali 125, pembilang dikali 125. 5 dikali 125, 625.
8 dikali 125, 1000. 625 dibagi 1000, 0,625 gitu ya. Selanjutnya 5 dibagi 11. 11 akan sulit jika kita jadikan penyebutnya 10, 100 atau 1000. Jadi kita pakai puro gapit. Nah, setelah di puro gapit, hasilnya 0,4545. Nah, ini dibulatkan jadi 0,46. Selanjutnya, ternyata sudah selesai ya. Tidak terasa kita sudah mempelajari materi bilangan rasional dan bilangan desimal. Nah, jika video ini terlalu cepat, kalian bisa diperlambat atau bisa di-skip. Jadi kalian bisa lebih enak memahaminya, begitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa memudahkan kalian dalam belajar bilangan rasional dan bilangan desimal. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah-salah ketik ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.